Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian. Eh, kita pertemuan berapa sekarang? 12 ya? Berarti kurang berapa lagi? 12, 13, 14, 15. Tiga lagi ya setelah hari ini ya. Jadi di pertemuan yang lalu kita sudah, oh iya waktu itu ada ya, Zoom ya, di meeting ya, online ya. Iya. Berarti saya harus coba mengulangi dulu ya apa yang kemarin kita sudah bahas di pertemuan yang lalu karena eh yo apa namanya pertemuan yang lalu itu kebanyakan mungkin tidak terlalu jelas ya ini ya apa namanya tampilan dari Zoom meetingnya itu. Seperti biasa seperti yang semester-semester sebelumnya itu kan. Kalau saya mendemokan tanpa memperlihatkan hasil secara apa namanya langsung itu tampaknya kurang kurang begitu bisa dipahami. Jadi kita akan coba ulangi dulu sedikit apa yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ya. Bentar. Nah hari ini kita masuk ke sini sebenarnya. Kira-kira bisa bayangkan nggak nih? Jadi kita sudah masuk ke yang lebih lebih sedikit ya, belum terlalu kompleks, sedikit lebih kompleks dari yang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu kan kita baru menguji sensor, kemudian atau menguji driver, baik itu driver yang berbasis apa namanya chip seperti ini ataupun yang menggunakan relay. Nah hari ini kan kita coba nanti membuat aturan ya, bahasa kerennya itu rule gitu. Kan biasa kalau misalkan di pemrograman itu kan ada yang jika ditekan ini kemudian apa, jika diinputkan ini terus apa reaksinya. Ini sama juga seperti itu, kita akan buat aturan jika nanti dia mendeteksi jarak sekian terus dia harus ngapain. Nah logikanya kan sederhananya kalau dia menemukan sesuatu yang ada di depannya maka dia akan berhenti gitu kan. Nah kalau di arena realnya maka dia akan mendeteksi yang terjadi di depannya. Misalkan kalau dia menemukan tembok terus harus ngapain? Mundur dulu, berhenti atau apa? Kemudian kalau misalkan nanti yang lebih kompleks lagi seperti yang dilomba-lombakan itu, kalau dia menemukan adanya titik api misalkan, terus dia ngapain? Jadi kalau misalkan ada benda di depannya dia berhenti dulu, kemudian detect itu ada api apa tidak. Yang lebih kompleks lagi yang tahun-tahun terakhir itu ya, dia harus detect boneka yang berwarna oranye. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang kemudian kita sebut sebagai rule atau aturan. Jadi aturan itu nanti tergantung dari ada aturan yang kemudian kita buat berdasarkan aturan lomba ya kalau misalkan kita ikut lomba ya ada yang misalkan aturan yang kita buat memang khusus untuk gerakan-gerakan yang bisa dilakukan oleh robot yang kita buat atau yang kita program gitu. Nah dalam hal ini nanti aturannya adalah kita menyesuaikan dulu dengan apa yang ingin kita buat. Jadi robotnya nanti mau kita program seperti apa. Oh ini kalau gambarnya yang di samping itu kepotong ya kalau ini ya gambarnya. Itu nanti ada video demonya yang sudah buat, tapi nanti kita coba. Mudah-mudahan tidak ada masalah di robotnya, kita bisa program juga sesuai dengan apa yang nanti sudah sempat saya videokan. Jadi saya mengantisipasi kalau ternyata misalkan baterainya lah yang drop misalkan atau kabelnya yang putus atau apa ya. Karena kemarin di Banjarmasin juga kabelnya sempat putus. Untung saya bawa ini, bawa korek itu karena saya tidak bawa tang potong, tang apa namanya, tang kupas kabel. Baik, kita lihat dulu ya. Wah ini kalau Serpo kemarin sempat gak? Reja, sempat gak kemarin online itu Servo itu? Lupa saya. Lupa juga ya. Saya lupa. Nah, kalau nanti ya kalau nanti ternyata saya lupa, nanti kita akan coba lihat programnya. Ini Serpo yang kemarin ya. Intinya Serpo itu adalah motor yang kemudian kita bisa arahkan apa namanya putarannya ya. Jadi kalau di motor DC ini kan putarannya kan searah jarum jam atau berlawanan jarum jam gitu kan. Ini searah gitu. Kemudian ini berlawanan. Kalau serpo itu bisa yang umumnya ya, ini serpo yang umum yang kemudian dia tidak bisa berputar 360 derajat, dia hanya bisa berputar 180 atau mengarah ke 180 derajat. Ya, silakan. Jadi nanti kita bisa arahkan dia di 0 derajat sampai nanti kurang lebih 180 derajat. Tapi saya akan lewati dulu yang bagian ini. Ya. Ini servo yang kita gunakan bisa jadi sudah ini tapi
mungkin lupa ya kita ya memprogram ini seperti apa. Ini program serponya nanti saya lewati dulu ini serponya. Baik, kita masuk sini. Nanti akan kita banyak coba di programnya ya. Mudah-mudahan waktunya cukup nih. Sebenarnya saya ingin ada seseorang yang apa namanya menguji coba langsung, mungkin kalau ada yang bawa laptop nanti bisa langsung nyoba. Jadi tidak saya yang memprogramnya. Ada yang bawa laptop? Rimba bawa laptop? Enggak. Siapa namanya? Bawa laptop enggak? Enggak. Ada yang bawa laptop? Ada yang mau? Iya, kita tidak janjian bawa laptop soalnya ya. Baik, kalaupun tidak ada tidak apa-apa. Nanti saya aja dari sini langsung. Baik, kita akan cermati dulu aturan yang apa namanya diinginkan di sini ya. Serponya coba kita nanti lihat dulu. Serponya tetap harus ada. Nanti kita gabung ya. Ini saya tidak bawa ini, saya tidak bisa jalan-jalan terlalu jauh karena harus memencet apa namanya slide. Aturan pertama ini ya, baca jarak. Jadi yang akan kita lakukan adalah membaca sensor ultrasonic. Yang akan kita baca terlebih dahulu adalah yang ini nanti. Ini yang HC SR04 yang versi KW ya. Ini yang versi originalnya. Saya tidak bisa jalan ke situ karena apa namanya mouse-nya tidak ke bawah receiver-nya. Nah, karena kita harus memposisikan sensor ke 90 derajat, nanti dia akan mengarah ke sini ya. Ada isinya enggak? Gerak-gerak dia. Ini harusnya dia di 0 derajat, tapi servonya sudah agak-agak error. Nah, jadi dia memposisikan ke arah 0 derajatnya agak. Itu enggak gerak-gerak? Udah ya? Nah, 90 derajat itu nanti posisinya di tengah ya. Ntar biar kelihatan itu, oh ya, kita coba saja ya yang servonya dulu ya. Baik. Sekilas saja, saya sudah selesai memeriksa ujian yang online kemarin, tapi hasilnya tidak lebih bagus dari yang tertulis. Itu aja sebetulnya. Jadi mungkin ada banyak yang terkecoh ya. Jadi soalnya itu tidak sama persis dengan yang sebelumnya. Jadi sudah saya ubah sedikit-sedikit. Jadi kalau kemarin itu misalkan ada yang infrared, saya ganti jadi ultrasonic gitu. Ada yang susunannya apa namanya void loop itu di belakang, saya ganti di depan void loopnya. Jadi yang kemarin atau sebelumnya sudah menjawab apa namanya itu dijalankan sekali, kemudian dijalankan terus menerus, itu ikut lagi dia jawaban yang itu. Padahal di soalnya sudah saya balik. Ada lagi yang apa namanya send data itu juga itu sudah saya ganti juga. Jadi yang terjadi bukan di Android phone-nya ya, yang terjadi di microcontroller. Jadi itu yang bisa jadi itu tadi yang didiskusikan ya dengan ini. Baik, tidak apa santai aja. Nah, kita akan masuk dulu ke sini ya. Ini saya lupa kemarin itu sudah saya perlihatkan apa belum ini, tapi kita akan coba lihat dulu. Jadi di Arduino IDE ini ada bawaan program yang bisa memprogram servo ini ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di files, kemudian examples di sini, dia menyertakan banyak sekali program yang sudah kita bisa jalankan tanpa harus kita buat sendiri ya. Jadi kalau dulu kami membuat program itu membuat apa namanya manual semuanya, tapi kalau sekarang kita misalkan punya servo tadi ya. Bentar. Ini di file examples, kemudian saya tarik, bukan saya tarik, saya coba aja ini ke servo, kemudian kita punya kalau knob ini kita punya sweep di sini ya. Cara saya ubah dulu di sini. Nah, di sweep nih ya. Ini sudah ada, ini punya orang nih dari tahun 2013 sudah ada program ini. Dan seperti saya anggap sudah saya sampaikan ya. Jadi di situ kita menyertakan kayaknya kurang geser dikit. Jadi yang pertama nih ya, untuk menjalankan servo ini kita mengulang sedikit ya, kenapa bisa bergerak seperti itu. Karena nanti di aturan ini tadi ya, di rule-nya tadi, kita harus memposisikan si servo ini berada di 90 derajat. Nah, jadi
Kalau di sebelumnya itu yang rules ini kemudian saya jadikan soal untuk ujian akhir semester. Jadi kalau rulesnya seperti ini, kira-kira programnya seperti apa gitu. Jadi makanya kalau nanti saya lupa mengirimkan atau menyertakan file Arduino tolong ditagih ya. Karena di file Arduino itu nanti kan programnya lengkap tuh dari misalkan menjalankan servonya, kemudian menjalankan motornya dan membaca sensornya. Karena nanti kita gabung semuanya. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita kan satu-satu ya, servo sendiri, kemudian membaca sensor sendiri, kemudian menjalankan motornya sendiri. Nah, sekarang atau mudah-mudahan hari ini kita bisa gabung semuanya untuk kemudian kita mengikuti aturan atau rules ini. Jadi yang kedua itu yang kemudian mengharuskan kita memosisikan servo ini ke posisi tertentu ya. Dan ingat, mungkin juga lupa ya, saya juga lupa. Kalau tidak salah itu kemarin si servo ini akan terhubung atau kita hubungkan ke pin 12 ya. Sekarang kita coba dulu ya. Ini kita biarkan apa adanya sesuai dengan yang dibawa oleh apa namanya si Arduino-nya ya. Yang pertama tadi dia mengincludekan ini headernya. Kalau istilah saya sih ini drivernya ya. Driver. Jadi drivernya si servo ini sudah dibuatkan oleh si pembuat Arduino ini. Jadi kita tidak perlu repot seperti halnya kita memprogram ultrasonic kemarin itu kan banyak kan kita harus mengalihkan, membagikan dan lain-lain. Nah, ini kita tidak perlu melakukan hal itu. Kita tidak perlu memberikan sinyal yang kotak-kotak kemarin itu, seperti halnya si apa ultrasonic ya. Jadi kita tinggal nanti beri perintah ini. My servo attach pin berapa? Ini pinnya ya. Jadi dia kalau di contoh ini dia terkoneksikan ke pin 9 ya. Tapi akan kita nanti dia apa? Kita ganti di sini ya posnya ya. Nah, ini saya jadikan komentar dulu. Nah, ini. Jadi yang itu tidak kita jalankan. Kita hanya jalankan satu ini aja. Coba diperhatikan back situnya ya. Ini saya ganti 90 di sini ya. Tapi pin yang terhubung tetap 9. Kita biarkan dulu dia terhubung ke pin 9. Sekarang kita upload dulu. Dia terhubung ke COM 4 ya. COM 4, kemudian Arduino-nya Arduino Uno. Arduino-nya nih ya. Arduino-nya Arduino Uno nih. Ambilnya dari sini. Tools, kemudian Arduino board, kemudian Arduino VR board dan Arduino Uno. Jadi program utamanya hanya satu isinya. My Servo Write 90. Ada reaksi di sininya? Kita ulangi ya. Saya upload lagi. Jadi kalau dia 90 harusnya dia ngadap ke depan ini. Nah, yang jadi masalah adalah karena kita mengoneksikan servo kita ini ke pin 12 ya. Jadi harus kita ganti di sininya pin 12. Nah, sekarang kita lihat, kita upload lagi ya. Tadi sudah 2 kali kita upload yang pin 9. Sekarang kita ganti dulu. Nah, ini posisi adalah posisi 90 derajat. Sekarang kita coba ganti posisinya ke 0 derajat ya. Kita ingin tahu posisi 0 derajat itu di posisi mana. Baik, dia posisi 0 derajatnya adalah ngadap ke kanan ya. Karena yang kita tentukan ini di bagian depan, ini bagian belakang. Jadi kalau dilihat dari atas, maka dia ngadap ke kanan ini. Untuk posisi 0 derajatnya. Nah, kalau misalkan 180 derajat, nah, ternyata kalau dilihat secara ini ya, secara langsung di sininya atau secara real gitu, dia tidak murni 180 derajat. Jadi pada kenyataannya servo yang dijual di pasaran ini ya, ini kan yang biasa ini yang murah-murah. Itu hanya bisa kurang lebih memposisikan arah dari servonya itu dari 0 sampai paling 170 ya kalau dilihat sekilas gini. Tidak sampai 180. Jadi kalau misalkan kita setting 170 pun kira-kira akan segitu ya. Ini sekarang saya ganti 170. Hmm. 170 dia geser ke sedikit ke sini ya.
Sekarang coba kita ganti 180 tadi ya. Jadi 180-nya tidak full, itu pun kalau 170 dia geser lagi. 180. Mungkin akan geser ke kiri dikit. Nah, bisa dipahami ya. Nah, jadi ini adalah sekilas terkait dengan serpo tadi. Jadi saya tidak berbicara teori banyak lagi terkait dengan serponya. Jadi intinya untuk menjalankan serpo kita perlu beberapa baris program ini ya. Yang ini, kemudian ini seperti apa sih namanya ini? Kalau misalkan kita membuat variabel namanya serpo gitu, serpo itu adalah kayak tipe datanya. Jadi kalau misalkan kemarin kan ada byte, ada integer. Nah, serpo itu di sini karena dia tadi si drivernya atau kalau di situ namanya variabel yang kita buat dengan objek kontrolnya tadi serpo di sebelah sana ya, paling ujung. Nah, integer pos ini adalah posisinya tadi. Jadi posisinya tidak, sebenarnya bisa aja kalau kita ganti byte ini ya. Nah, ini. Karena apa? Karena posisinya kan hanya 0 sampai 180. Byte itu dari data byte ya. Byte itu 0 sampai 255 kalau tidak salah. Artinya dengan ini siapa dulu ya. Serpo dengan dia hanya bisa maksimal di 180 derajat, angka 255 itu sudah cukup. Artinya dengan menggunakan tipe data byte ini cukup, tidak perlu menggunakan tipe data integer seperti yang tadi ya sebelumnya ya. Baik, kita coba lagi. Benar tidak? Ini saya rapatkan ya biar kelihatan semuanya. Nah, program kita itu hanya sampai sini aja. Kita upload lagi. Oke ya, 180. Baik, kita masuk kembali ke sini. Nah, jadi kita sudah tahu caranya untuk nanti mengikuti aturan dari si nomor 2 ini ya. Nomor satunya kan sudah di pertemuan yang sebelumnya lagi kalau tidak salah ingat ya. Nah, kita akan lihat lagi. Diminta di sini jika jarak robotnya itu kurang dari sama dengan 25, maka dia berhenti selama setengah detik ya. 500 milisecond sama dengan setengah detik. Kemudian mundur setengah detik. Entah berapa jauh nanti kita tidak tahu persis ya. Nah, nanti kalau yang melakukan penelitian itu kan bisa diukur dengan tegangan baterai sekian, kemudian dia mundur setengah detik itu kira-kira berapa senti mundurnya. Nah, itu kalau nanti rekan-rekan sekalian melakukan penelitian harus bisa melihat sedetail itu. Karena kalau mungkin di tempat kita ini tidak terlalu detail seperti itu sementara ini ya, tapi nanti kalau sudah keluar sana, terutama kalau yang nanti melanjutkan ke S2 misalkan atau S3, maka hal-hal yang kecil tapi detail itu nanti yang akan diminta oleh kampusnya biasanya. Nah, kalau misalkan tadi sudah kita temukan itu tadi ya, jaraknya 0, berapa nih? Kurang dari 25, kurang dari sama dengan ya. Kira-kira apa alasannya kenapa tidak kita buat saja 2 atau 3 cm gitu? Kenapa dibuatnya 25 itu? Ada yang tahu nggak? Takut nabrak ya? Takut nabrak ya? Terlalu dekat, baik, betul terlalu dekat. Terlalu dekat itu kan resikonya adalah nabrak ya. Nah, jadi dengan kita membuat jarak yang cukup jauh, 25 itu. Tapi ini sekali lagi perlu penelitian ya. Apakah nanti 25 itu cukup dekat atau terlalu jauh misalkan. Jadi jangan-jangan nanti 25 itu masih terlalu jauh. Karena ada kalanya nanti ya, kalau nanti di lomba aslinya itu kalau di depannya itu ada boneka, maka bonekanya itu tidak lebih dari 10 cm mungkin harus diambil. Jadi kalau misalkan kita 25 sudah berhenti, maka nanti jarak 10 cm yang kita harus mengambil boneka itu tidak bisa dilakukan. Nah, saya tidak punya ini ya. Nanti kalau sempat di YouTube itu bisa coba dilihat ya, yang lomba di tahun ini tadi itu tahun 2022. Baik, dia mundur kemudian
berhenti kemudian mundur ya. Baik. Kemudian kita lihat. Nah, ini yang kemarin kita sudah coba ya dengan apa RPM. Kemarin itu ada yang saya salah ini, salah pin. Karena nanti kita lihat coba. Dia akan bergerak maju dengan putaran 100 RPM kalau jaraknya itu lebih dari 25 cm. Dia berarti agak kencang gitu ya. Kalau nanti jaraknya itu lebih dari 25 tapi masih kurang dari 50 cm. Nah, kalau lebih dari 50 artinya masih jauh dia ya. Nanti kita akan coba jalankan ke situ, mudah-mudahan bisa jalan. Nanti dia akan bergerak dengan 2 kali lipatnya ya. Jadi dia bergerak dengan RPM-nya 200 kalau lebih dari 50. Tapi kalau jaraknya kurang dari 50 dan lebih besar dari 25, karena tadi kan kalau kurang dari sama dengan 25 dia harus berhenti dan mundur ya. Nah, kalau ini tidak. Kalau misalkan dia nanti lebih dari 50, maka dia akan digerakkan dengan putaran RPM-nya. Sebenarnya bukan RPM ya. Kita tidak tahu persis memang RPM-nya berapa, tapi PWM-nya yang akan kita berikan 200 nanti. Mungkin saya salah ketik nih. Jadi ada 5 aturan yang harus kita coba ikuti ya dari rules atau apa namanya aturan yang sudah dibuat di sini. Nanti kita akan programkan ini ke robotnya untuk kemudian dia bisa ikut. Caranya kita lihat dulu ya. Nah. Jadi ini sudah saya kira sudah cukup ini ya. Kita akan coba dulu gabung nih ya beberapa program yang kemarin. Yang kita coba dulu yang memvariasikan ini ya. Gerakan jalannya robot atau motor DC-nya. Saya mengulangi dulu ya, saya mengulangi. Nah, yang kemarin itu ada kesalahan di sini. Enable A-nya itu kemarin kalau tidak salah di pin 2 di pertemuan daring atau online yang lalu. Nah, ternyata kemarin itu saya coba telusuri lagi. Nah, kita lihat. Yang kita inginkan kemarin itu adalah kita memprogram si driver motor ini menggunakan PWM signal ya. Nah, ternyata. Nah, ini biar tidak lupa lagi bahwa ternyata di Arduino Uno yang kita gunakan ini, pin PWM itu tidak ada di pin 2. Atau kita tidak bisa memberikan sinyal PWM dengan menggunakan jalur pin 2 yang ada di Arduino-nya. Jadi kita harus menggunakan pin yang lain. Kalau kemarin kan kita memprogramnya ya kalau di slide berikutnya nih. Ini kan programnya tadi nih. 4567 itu adalah nanti untuk arah putaran motor kanan dan motor kiri ya. Atau motor 1, motor 2 di situ. Sedangkan kemarin itu saya tulis di situ byte enable A-nya itu adalah pin 2. Ternyata pin 2 itu tidak atau bukan merupakan pin PWM. Karenanya waktu uji coba di pertemuan yang lalu yang daring, mungkin kalau yang perhatikan rekamannya kemarin. Rekamannya sudah saya upload belum ya? Kayaknya sudah kemarin. Nah, itu ada yang kemudian kita tidak bisa atur kecepatannya. Jadi yang kanan apa kiri ya kemarin ya? Kanan. Yang kiri ya, yang kiri itu tidak, kalau kita beri PWM 200 sama dengan yang 100 sama dengan 150. Nah, kalau yang di motor kanannya itu bisa kemarin. Nah, ternyata yang jadi masalah adalah atau jadi sumber permasalahannya karena pinnya yang salah. Pinnya harusnya di pin selain pin 2. Karena apa tadi? Karena di pin 2 nih. Nah, saya ulangi sih. Nah, karena pin 2 itu bukan merupakan pin PWM. Karenanya kemarin karena memang pin yang kosong itu ada di pin 9. Karena pin 0, ingat ya, pin 0 saya gantiin. Pin 0 dan 1 digunakan untuk jalur komunikasi USB sini. Pin 2-nya kosong, pin 3-nya kemarin untuk PWM ya. Kemudian 4567 untuk arah putaran motor. Kemudian 8-nya untuk sensor ini. Sensor ultrasonic yang SRF05 yang original ini. Kemudian 9-nya kosong. 1011 untuk ini. Si ultrasonic yang HC SR04. Kemudian itu 1011 ya. 12-nya kosong. Nah, 12-nya tadi kita gunakan untuk servo yang warna biru ini, motor servonya. Jadi kemarin karena yang kosong adalah 9 dan kebetulan 9 itu digunakan atau bisa digunakan sebagai
pemberian PWM signal, maka kita pindahkan atau saya pindahkan ini ke pin 9. Gitu. Itu ya, makanya byte enable A-nya itu sekarang pindah pin 9. Nah, kemudian ada variabel lain yang kita tambahkan di situ. Nanti akan kita lihat di program Arduino-nya sini ya. Saya pindah ke Arduino dulu. Oke, ini. Jadi ini programnya. Nah, ini yang berubah ya dari yang sebelumnya itu. Kalau minggu lalu di sini tulisannya 2 ya. Sekarang kita ganti. Terus saya bisa lebih besarkan lagi nggak nih? Biar besaran dikit. 7. Besaran. 7. Nah, masih bisa kelihatan tapi lebih besar tadi. Ya, ini ya, coba kita lihat. Sekarang kita masuk ke PWM. PWM itu juga merupakan variabel ya di sini. Tipe datanya byte. Jadi maksimal yang PWM yang kita bisa berikan adalah nanti 255 PWM. Tapi karena ini juga motornya tidak bisa terlalu kencang, maka PWM 255 itu rasanya cukup. Toh tadi di rules yang dibuat itu ya, dia hanya minta nanti beri PWM-nya maksimal 200. Nah, jadi ini adalah setup-nya tadi ya. Setup ini sekali lagi dijalankan hanya sekali ini. Ini hanya setting mode dari pin yang tadi ya, pin di 4, 5, 6, 7. Kemudian pin 9 dan pin 3. Ini pin 3. Ini saya tulis aja nih, biar ingat ya. Pin 4, 5, 6, 7. Nanti saya tolong ditagih nih ya kalau saya lupa memberikan program ini. Pin 3. Artinya sekarang pin 4, 5, 6, 7, 3, dan 9 itu disetting sebagai output di sini ya. Itu ya asalnya. Nah, kemudian kalau kemarin kita coba nih ya, programnya maju. Ini adalah prosedur untuk menggerakkan si motor kanan motor kiri untuk posisi robot maju. Ini PWM-nya kita bisa setting di sini 150 ya. Kita coba kalau misalkan 150 dia bisa jalan apa tidak, 100 bisa jalan apa tidak. Sekarang kita coba yang 100 dulu aja ya. 100. Karena tadi dimintakan dia 100 PWM-nya. Nanti akan kita coba variasikan kiri kanannya berbeda apa tidak ya. Atau sudah bisa jalan berbeda apa tidak. Kemudian ini saya disable dulu sebentar sebelum masuk ke sini. Ini mundurnya sebenarnya kebalikan dari maju kemarin ya, ini sudah. Berhenti juga sudah. Kemudian ini di void loop-nya. Void loop-nya saya matikan dulu yang selain maju tadi. Sekarang kita hanya jalankan satu baris ini aja ya. Kita simpan dulu, kemudian COM-nya tetap COM 4, kita lihat dulu. Upload dan nah kecepatannya segini ya. Kalau saya cabut dia bisa jalan nggak? Bentar ya. Oh masih bisa jalan. Berarti dengan 100 bisa jalan. Tapi tidak terlalu kencang ya. Kita sekarang coba beri dia sampai 200 tadi ya. Tadi lihat ya jalannya ya, tidak terlalu kencang. Ini kemudian kita buat dia jadi 200 ya. Nah, jadi di sini PWM-nya kita ganti 2 kali lipatnya ya. Jadi ini nilai 200 ini sebenarnya dia masuknya nanti ke sini ya. Ini PWM-nya ini masuk ke sini. Nah, jadi motor kiri dan kanan akan sekarang akan diberi PWM yang nilainya 200. Ini per saat diprogram baterainya saya matikan ya. Biar tidak loncat ya dari sini. Kalau enggak dia nanti loncat dari atas sini. Nah, udah lebih kencang ya.
Tapi dia ada jalan dikit nih. Karena power dari si USB-nya masuk. Kayaknya lebih kencang deh. Nah, sudah lebih kencang dari yang tadinya kan? Dia jalan-jalan, nggak bisa diremote soalnya. Bentar ya, sudah. Sudah kelihatan ya? Lebih kencang dari yang sebelumnya. Ini sudah 2 kali lipatnya nih kecepatannya. Sekarang kita coba lihat dulu ya sebelum itu ya. Rulesnya tadi. Tadi katanya kalau jaraknya kurang. Saya perkenalkan ini dulu. Kita akan melihat ini ya. Nah, sekarang ini namanya function ya. Saya beri keterangan di atasnya. Function untuk gerakan maju. Nah, jadi di sini kalau tadi kan repot ya. Repot itu maksudnya gini. Setiap kali kita mengubah-ubah nilai PWM ini, maka kita harus masuk ke prosedur ini. Prosedur sini ya, ganti PWM-nya ini 200, ganti 100, ganti 150. Bisa tidak kalau misalkan kita ingin mengubah-ubahnya itu tidak perlu mengganti di sini, tapi langsung pada saat kita jalankan maju gitu ya, maju. Kemudian kanannya 100, kirinya juga 100. Kemudian kalau misalkan mau kita ganti kanan 200 pada saat tertentu ya, kemudian kirinya 200 gitu. Nah, caranya adalah dengan kita membuat function seperti ini. Ini sebenarnya sama, jadi saya hanya copy paste dari yang maju atas ini ya. Nih, sampai sini. Nah, sampai ini kan tadinya gini nih. Tadinya nggak ada gininya. Saya misalkan cut dulu ya. Nah, tadinya kan gini. Maju atur. Nah, tapi kita tambahi ya, di dalam kurungnya itu kita tambahi ini. Ada variabel namanya kecepatan kiri. Atur ya, kecepatan kiri atur, kecepatan kanan atur. Nah, kecepatan ini kalau tadi kan di atas ya, di atas di program maju saja itu ada PWM nih. PWM ini kan masuk ke untuk kanan dan ini untuk kiri. Kanan kirinya sama. Jadi ya. Nah, sekarang yang tadi kiri kanannya itu yang PWM ini kan kita ganti dengan variabel yang kita buat di dalam ini tadi. Nah, jadi kita pisah kiri kemudian kanan. Yang ini sama ya, yang ini sama, yang ini sama. Nah, yang bedanya sekarang ingat ini ya, di analog right-nya ini, yang di PWM-nya ini kecepatan kiri aturnya kita masuk sini. Jadi nanti untuk kita bisa menjalankan prosedur ini, kita akan memanggil maju atur ini. Sebenarnya mau diganti maju Faisal itu boleh ya, maju Noval, maju Rimba boleh, tidak masalah sebenarnya. Cuman sekedar memberikan gambaran saja bahwa kalau ini arah gerakan majunya kita bisa atur gitu ceritanya, seperti itu ya. Nanti kita akan panggil prosedur maju atur ini di prosedur atau di program utamanya. Nah, jadi setiap kali nanti kita memberi data di sini ya di dalam kurungnya ini, itu akan masuk yang ini ya, yang sebelah kiri ini, nanti akan masuk ke sini. Otomatis ya karena kita sudah mendefinisikannya. Kalau yang sini akan masuk ke sini. Jadi cara memanggilnya nanti ya, ini saya ketik di sini. Cara memanggilnya nih. Kita ketik aja maju, kemudian atur, A-nya besar di situ ya. Jadi di sini adalah pemrograman yang bahasa C-nya case sensitive di Arduino ini ya. Huruf besar, huruf kecil itu sangat berpengaruh. Atau misalkan ditambahi spasi, maju atur gini ya. Nah, itu berbeda dengan maju atur yang digabung gini. Dia case sensitive, artinya setiap karakter yang kita berikan di situ akan berpengaruh terhadap nanti pada saat kita panggil. Nanti kalau penasaran, dicoba aja kita buat maju aturnya, misalkan ada spasinya, kita panggil tanpa spasi. Nah, kira-kira dia bisa jalan apa tidak. Ini tadi ya. Sekarang ini 100 saya masukkan sini, kemudian 100 lagi. Artinya 100 yang ini ya, atau kita bedakan nih. Yang sini 200. Nah, itu beda jadinya. Yang 100 ini nanti akan masuk ke kecepatan kiri atur. Dan kecepatan kiri atur nanti akan masuk ke sini. Ya. Jadi PWM-nya akan diberikan 100 sesuai dengan yang diberikan di sini. Ini cara memanggilnya tadi ya. Cara memanggil